memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dewan juri yang arif dan bijaksana beserta rekan berpikir kami yang kami banggakan, sebelum kami menyampaikan argumentasi kami mengenai mosi kita pada kali ini, yakni penjeratan pidana bagi pekerja seks komersial dalam prostitusi online, izinkanlah kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kami. Saya Lamsumiar Angelina Panggabean sebagai pembicara pertama dan closing statement, rekan saya Wilson sebagai pembicara kedua dan berperan sebagai pihak pro, serta Kemi Surantarigan sebagai pembicara ketiga dan berperan sebagai pihak kontra. Dewan juri yang terhormat, era digital serta kemajuan teknologi dan informasi telah menyentuh berbagai aspek dan sendi kehidupan masyarakat, termasuk prostitusi. Media sosial pun kini semakin marak digunakan sebagai sarana yang praktis dan efisien untuk menjaring target prostitusi, menyebarkan informasi prostitusi, dan dalam melakukan transaksi bisnis prostitusi. Prostitusi online pada dasarnya adalah praktik prostitusi atau pelacuran dengan menggunakan media internet sebagai sarana transaksi bagi para PSK dan pengguna jasa PSK. Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai prostitusi online. Sehingga, untuk menindak praktik prostitusi online, digunakan pasal-pasal dalam beberapa undang-undang yang telah berlaku di Indonesia, yakni yang pertama, KUHP, yang kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, serta yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Prostitusi online pada dasarnya melibatkan tiga pihak, yakni penyedia, pekerja, dan pengguna. Namun apabila kita melihat pada KUHP, yakni pada pasal 209 dan 506, terlihat bahwa KUHP hanya mengatur pidana bagi penyedia jasa prostitusi dan tidak mengatur pidana bagi PSK maupun pengguna jasa PSK. Hukum Indonesia menilai bahwa PSK merupakan korban dan menjadi bagian dari prostitusi karena adanya paksaan dan permasalahan ekonomi. Namun Dewan Juri yang terhormat, pada kenyataannya, tidak semua PSK melakukan praktik prostitusi atas dasar paksaan dan permasalahan ekonomi. PSK telah melanggar norma agama dan kesusilaan, tetapi tidak dapat dipidana karena sejalan dengan asas legalitas dalam hukum Indonesia, yakni tidak ada seorang pun yang dapat dipidana tanpa ada aturan yang mendahulunya. Dengan demikian, Dewan Juri yang terhormat, tepat atau tidaknya penjeratan pidana bagi PSK dalam prostitusi online akan dielaborasikan lebih lanjut oleh pembicara kedua maupun pembicara ketiga dari tim kami. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Lex semper David remedium. Hukum selalu memberi obat. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Penjeratan pidana bagi PSK dalam prostitusi online adalah obat yang ditawarkan oleh hukum untuk memperbaiki tata tertib dalam masyarakat. Di Indonesia, keberadaan prostitusi online mutlak harus ditentang, sebab negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi agama. Hal ini dapat dilihat dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, yang bahkan ditempatkan sebagai sila pertama dalam Pancasila. Di Indonesia, penindakan prostitusi online cenderung menggunakan pasal 296 dan 506 KUHP. Kedua pasal tersebut secara eksplisit menjerat dengan pidana perbuatan membantu, mempermudah, serta menjadi perantara perbuatan cabul orang lain. Dengan berdasarkan kedua pasal tersebut, penindakan prostitusi online di Indonesia cenderung hanya menargetkan muncikari sebagai pelaku. Dengan hanya menindak muncikari, pemberantasan prostitusi di Indonesia tidak akan signifikan, sebab ia hanya menjadi perantara di tengah penyedia jasa, yakni PSK dan konsumen. Selama ini, PSK tidak dijerat pasal pidana yang berkaitan dengan prostitusi online. Kalaupun ada dijerat pasal pidana, PSK cenderung dijerat dengan Undang-Undang ITE karena melakukan penyebaran konten asusila. Sehingga, ini masih meninggalkan ketidakpastian hukum. Apakah PSK termasuk pelaku dalam prostitusi online atau bukan? Interupsi. Silakan kawanku. Ketika yang menjadi akar permasalahannya adalah ketidakberhasilan pemerintah dalam mensejahterakan perekonomian masyarakat, mencerdaskan kehidupan masyarakat, dan perlindungan atas perdagangan orang. Lantas, tepatkah pemerintah mengambil kebijakan untuk mempidanakan seorang PSK? Kemiskinan dan perbuatan immoral adalah dua masalah yang selalu ada di masyarakat manapun. Dan kedua masalah tersebut memiliki cara-cara yang berbeda untuk menyelesaikannya. Kebijakan penjeratan pidana bagi PSK dalam prostitusi online adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan tata tertib dalam masyarakat. Dan yang mendorong seseorang untuk menjadi PSK adalah kemudahannya dalam memperoleh uang tanpa perlu bekerja keras, sehingga tidak melulu persoalan kemiskinan.
kembali kepada bangunan argumentasi kami, dengan posisi kami yang mendukung mosi penjeratan pidana bagi PSK dalam prostitusi online, maka kami menegaskan PSK harus dijerat pidana sebagai pelaku dalam prostitusi online. Selama ini, hukum kita menganut paradigma bahwa PSK adalah korban dalam prostitusi online. Hal ini didasarkan pada pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang yang menempatkan PSK sebagai korban dalam praktik perdagangan orang. Namun, pasal tersebut bertentangan dengan pasal sebelumnya dari undang-undang tersebut, yakni pasal 1 ayat 3 yang mengartikan korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, ekonomi, seksual, dan sosial yang diakibatkan oleh perdagangan orang. Pertentangan tersebut terjadi jika pasal tersebut diterapkan dalam praktik prostitusi online, karena PSK tidak akan mengalami penderitaan psikis, fisik, mental, seksual, ekonomi sebagaimana seseorang yang diperdaya oleh muncikari untuk melakukan prostitusi online secara terpaksa. Adapun dua alasan lagi mengapa PSK ada pelaku. Pertama, perbuatan PSK dalam prostitusi online adalah perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang menyimpang. Profesor Muzakir menyatakan, salah satu konsep hukum pidana adalah menegakkan moralitas suatu bangsa yang merupakan konsekuensi logis dari penjeratan pidana bagi PSK dalam prostitusi online. Pemidanaan PSK dapat mengubah perbuatan immoral menjadi perbuatan bermoral karena hukum pidana di Indonesia menganut pidana penjara yang memasyarakatkan, di mana ketika nantinya PSK menjalani pemasyarakatan, ia akan belajar melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif, sehingga bekerja sebagai PSK tidak lagi akan menjadi alternatif dalam pekerjaannya. Kedua, dari segi aspek kesehatan, perbuatan PSK dalam prostitusi online dapat menyebabkan penyakit menular seksual seperti HIV atau AIDS dalam masyarakat, karena pekerjaan PSK tidak dapat dihindarkan dari pergantian pasangan secara terus-menerus. Oleh sebab itu, untuk mencegah penyakit tersebut, pemerintah harus turut andil melalui mekanisme hukum pidana. Sehingga, berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut, kami menawarkan solusi, yakni membuat suatu ketentuan pidana yang dapat menjerat PSK karena terlibat dalam prostitusi online. Demikian dari saya, terima kasih. Drol Nedone, Luis Quad Sol Damonde, hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan. Dewan Juri yang terhormat, terkait dengan mosi perdebatan kali ini, penjeratan pidana bagi PSK dalam prostitusi online, kami menyatakan ketidaksetujuan terhadap mosi ini. Pun Dewan Juri yang terhormat, ketidaksetujuan ini dilandasi oleh dua bangunan argumentasi, yakni yang pertama, hubungan yang dilakukan oleh pekerja seks komersial dengan pengguna layanan pekerja seks komersial merupakan hubungan privat, di mana terjadi antara pekerja seks komersial dengan pengguna layanan pekerja seks komersial yang telah dilandasi atas dasar kesepakatan dan dilakukan suka dengan suka, sehingga penjeratan pidana bagi pekerja seks komersial tidak dapat diberlakukan. Salah satu syarat pemidanaan ialah harus adanya korban. Lantas, menjadi pertanyaan yang mendasar bagi kami Dewan Juri yang terhormat, siapakah yang dapat dijadikan sebagai korban dan siapa juga yang dapat dijadikan sebagai pelaku dalam konteks prostitusi yang dilakukan berdasarkan kesepakatan? Menurut Tengku Nasrullah, pakar hukum Universitas Indonesia, menyatakan bahwasannya salah satu syarat pemidanaan ialah harus adanya korban. Maka jelas Dewan Juri yang terhormat, penjeratan pidana bagi pekerja seks komersial tidak dapat diberlakukan karena merupakan hubungan privat yang telah dilandasi atas dasar kesepakatan dan dilakukan suka dengan suka dan tidak ada korban dalam kegiatan ini. Dewan Juri yang terhormat, ketika negara sudah mulai masuk kepada ranah privat, ini dapat diartikan sebagai overkriminalisasi yang dilakukan oleh negara kepada warga negaranya. Di mana ketika hal ini terus berlangsung akan berdampak atas terlanggarnya hak atas rasa aman bagi setiap warga negara, dikarenakan negara sudah mulai masuk kepada ranah privat seseorang melalui instrumen-instrumen hukum yang ada. Interupsi? Silahkan rekanku. Bagaimana saudara dapat menyatakan bahwa PSK adalah korban, sedangkan PSK saja memperoleh keuntungan dari praktik prostitusi online?
Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia Susanto, menyatakan bahwasanya ada 4 yang melatar belakangi banyak orang terjun kepada kasus prostitusi, yakni yang pertama, eksploitasi yang dilakukan oleh mucikari, yang kedua adalah keterbelakangan ekonomi, yang ketiga adalah keterpaksaan, dan yang keempat adalah perubahan sosial. Dewan Juri yang terhormat, hal ini menjadi latar belakang permasalahannya. Lantas, bagaimana mungkin kita mempidanakan seseorang ketika pemerintah saja belum berhasil menuntaskan akar permasalahannya, yaitu keterbelakangan ekonomi dan banyaknya lagi perdagangan-perdagangan manusia yang diberlakukan di Indonesia. Masuk kepada argumentasi kedua kami, Dewan Juri yang terhormat. Kami mengamini paradigma masyarakat yang menyatakan bahwasanya kegiatan prostitusi yang dilakukan oleh PSK merupakan pelanggaran terhadap norma agama, norma sosial, dan norma yang ada di tengah masyarakat. Namun Dewan Juri yang terhormat, pemidanaan bukanlah solusi yang tepat dalam menuntaskan permasalahan ini. Menurut Prof. Andi Amjah mengatakan bahwasanya perbuatan yang dinilai tercela di dalam norma agama maupun norma sosial tidak lantas serta-merta dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Penanggulangan terhadap masalah prostitusi online yang ada saat ini haruslah ditanggulangi secara maksimal, di mana harus memperhatikan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, sarana non-penal menjadi salah satu sarana yang tepat dalam menanggulangi permasalahan ini, yakni melakukan pencegahan, himbauan, dan kebijakan sosial. Menurut ahli kriminologi forensik dari Swedia, Olof Grimberg, menyatakan bahwasanya perwujudan terjadinya suatu pelanggaran ialah dikarenakan ketidakmatangan dan ketidaknormalan si pelanggarnya. Yang perlu dilakukan adalah treatment atau perawatan, bukan pemidanaan. Sejalan dengan hal ini, ahli kriminologi lainnya, yaitu Karl Mediger, mengatakan bahwasanya sikap memidana harus digantikan dengan sikap mengobati. Dewan Juri yang terhormat, ini juga merupakan tugas yang sangat penting bagi pemerintah dalam menuntaskan akar permasalahannya, mulai dari mesejahterakan perekonomian masyarakat, terkhusus untuk masyarakat miskin, meratakan pendidikan, yang ketiga adalah memberikan jaminan dan kepastian serta perlindungan agar tidak terjadi lagi perdagangan orang. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami menawarkan sebuah solusi, di mana pemerintah tidak perlu melakukan yang namanya pemidanaan kepada PSK, tetapi pemerintah bisa melakukan rehabilitasi, di mana rehabilitasi yang kami maksud diartikan sebagai pemulihan mental dan pendidikan kewirausahaan, di mana pemerintah dapat membuat suatu badan khusus terkait dengan hal ini, dan setelah pulih nantinya mereka telah memiliki suatu kemampuan dan tidak kembali lagi terjun kepada kegiatan prostitusi. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, terkait dengan mosi perdebatan kali ini, penjeratan pidana bagi PSK dalam prostitusi online, kami menegaskan kedudukan kami yaitu tidak setuju terkait dengan mosi ini. Sekian dan terima kasih, salam konstitusi. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, beserta rekan berpikir kami yang kami banggakan, akhirnya kita telah sampai pada penghujung perdebatan. Untuk itu, izinkanlah saya selaku pembicara pertama untuk menyampaikan closing statement atas perdebatan kita hari ini. Dewan Juri yang terhormat, hukum tidak saja dituntut menjadi sistem yang terbuka, tetapi juga harus peka terhadap situasi transisional di sekitarnya, serta mengandalkan keutamaan tujuan daripada hukum itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, praktik prostitusi online sudah jelas bertentangan dengan norma agama dan nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia selaku bangsa yang beradab dan berketuhanan yang Maha Esa. Untuk itu, diperlukan upaya hukum maupun non-hukum serta payung hukum yang efektif untuk memerangi praktik prostitusi di Indonesia. Pencegahan dan penanggulangan praktik prostitusi harus dilaksanakan secara integral dan terstruktur sehingga tercapailah tujuan daripada hukum itu sendiri, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal yang dapat dilakukan adalah yang pertama, melaksanakan penjeratan pidana terhadap pekerja seks komersial karena tidak dapat dipungkiri bahwa PSK tetaplah merupakan pihak yang terlibat dalam prostitusi online dan telah melakukan perbuatan melawan hukum material. Yang kedua adalah membentuk serta mengesahkan sebuah undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai prostitusi online. Namun pun apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka prostitusi online dapat diselesaikan melalui sarana non-penal berupa pencegahan, himbauan, dan kebijakan sosial melalui rehabilitasi terhadap pelaku prostitusi dan sosialisasi terhadap masyarakat. Pemerintah harus terlebih dahulu menyelesaikan akar permasalahan yang melatar belakangi maraknya prostitusi online pada saat ini. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.